Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa dabbara as-samawati wal ardh wa zayyanaha bil kawakibi allati tajri fi manasimiha wa huwa alladzi khalaqal makhluqat khalaqaha wa qaddara ajalaha wa arzaqaha wa la yanfa'u shay'un fil ardi wa la fis samai wa was samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini dengan segala kerendahan hati marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada webinar ini dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan dan semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul anbiya wa imamur rusul wa jabi dinil Islam alladzi la yuballallahu yaumil qiyamah dinan ghayrahu. Beliau telah datang dengan membawa agama Islam yang mana tiada agama yang akan diterima di sisi Allah kecuali agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Faldi, biasa dipanggil Alvin dari Prodi Sastra Indonesia angkatan 2020. Pada kesempatan ini selaku Master of Ceremony yang akan mungkin memandu jalannya agenda webinar ini dari awal hingga akhir. Baik, sebelum kita mulai agenda ini, marilah bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah tersebut kita dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an atau tilawatul Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Higyan Faiz. Kalau Higyan Faiz, suara saya terdengar? Tidak terdengar, Mas Alvin. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin أنزل السكينة في قلوب المؤمنين
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu adzim. Syukran jazilan. Jazakumullah khairan katsiran kepada saudara Hijan Faiz atas pembacaan ayat suci Al-Qur'an atau tilawatul Quran. Asan tasawara hadhil bermajlis syaratan hasanatan. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an tersebut agenda kita mendapatkan barokah dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir. Memasuki acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Abdullah, Mas Heri Jumli Said kepada Mas Heri. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek, suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih pada MC atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama kita selalu senantiasa untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan juga nikmat yang kemudian masih diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang insya Allah berkah ini kita diperkenankan untuk bisa kumpul untuk kemudian menambah ilmu dan wawasan kita tentunya di ranah BAQ ya. Nah, kemudian salawat dan juga salam kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang dimana akan selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhirat. Dan tentunya kita semua sama-sama berdoa ya, semoga kita semua yang ada di dalam forum ini dan tentunya teman-teman kita yang nantinya akan memasuki forum ini merupakan orang-orang yang akan berada di dalam barisannya beliau dan bersama-sama menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, pertama yang saya hormati di sini materi kita ya pada agenda webinar mini KBMT BAQ gitu ya. Ada Mas Abdullah Nasyid Amin gitu ya. Nah, yang sudah berkenan untuk membersamai kita dalam agenda pada sore hari ini gitu. Nah, jadi teman-teman di sini perkenankan saya untuk menyambut teman-teman secara keseluruhan gitu ya dalam agenda kita pada sore hari ini, yaitu webinar mini BAQ, yang dimana agenda ini kita peruntukkan untuk teman-teman angkatan muda saat ini ya yang saat ini sedang menjalankan mata kuliah BAQ gitu. Nah, agenda ini merupakan agenda penyempurna untuk KBMT BAQ gitu ya. Terlepas dari kegiatan kita, kegiatan belajar dan mengajar kita di kelas gitu, atau di dalam grup-grup mentoring gitu, kita juga mengadakan webinar gitu ya. Nah, semoga dengan dengan adanya agenda ini gitu ya,
bisa menambah wawasan kita gitu ya, bisa menambah ilmu kita, dan tentunya menjadi mempermudah teman-teman gitu ya dalam hal keagamaan secara keseluruhan gitu ya, dan khususnya nanti teman-teman di saat melakukan kegiatan penutup atau evaluasi akhir semester gitu ya. Kalau di tutorial PAI namanya evaluasi gitu, bukan UAS ya. Kalau UAS di BAQ tes ya. Kalau UAS di PAI di kelas gitu ya sama dosen gitu, seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman gitu ya, karena di sini harapannya teman-teman bisa mengikuti dengan baik gitu ya, mengikuti dengan baik untuk teman-teman yang barangkali mengalami susah sinyal atau mengalami kendala-kendala lain gitu. Seperti tempat saya ini lagi hujan gitu ya, mungkin agak terputus-putus atau gimana gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat rekamannya kembali gitu ya, untuk kemudian dipelajari seperti itu, didengarkan dan juga dicermati seperti itu. Nah, sedikit info, agenda ini juga terlaksana tiga kali ya teman-teman. Hari Sabtu ini sore, terus besok pagi dan juga besok sorenya seperti itu. Nah, mungkin itu ya sedikit sambutan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, mari kita ikuti agenda ini dengan baik, dengan cermat, karena tentunya sebelum kita mendapatkan ilmu, tentunya adab kita yang terlebih dahulu harus diperhatikan seperti itu. Nah, saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada Nasir Jumri Said atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki acara selanjutnya, yakni materi tentang atau materi webinar BAQ Tutorial PAI FBSUNY 2022 yang akan membahas terkait tutorial PAI. Mungkin tanpa berlama-lama saya panggil atau mari kita sambut pemateri kita, yaitu Mas Muhammad Abdullah Nasi Amin. Halo Mas Amin. Suara saya terdengar atau terakses, Mas Amin? Ya, materi kita pada sore hari ini adalah qalqalah dan sukun. Bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar gitu kan, mari kita kembali murojaah dan kembali membenahi. Barangkali ada sesuatu yang belum kita tahu nih, atau sesuatu yang masih kurang kita pahami. Nah, melalui mini webinar ini diharapkan materi ini dapat memperkuat bagi yang sudah belajar dan memahamkan bagi yang belum belajar. Seperti itu ya teman-teman. Mas Amin belum masuk room. Oke, mungkin sebelum itu saya ingin menyapa ya beberapa teman-teman gitu kan. Mungkin tanya-tanya terkait materi kita gitu kan. Karena ya mohon maaf kalau di sini agak bising suara hujan barangkali ya, karena di sini hujannya cukup kedengaran keras gitu. Makanya saya pakai headset. Saya ingin memanggil atau menyapa beberapa teman di sini ya. Ntar biar adil, akhwat sama ikhwan gitu. Untuk yang yang akhwat lah. Yang ikhwan dulu, Aldi Saputra. Halo. Assalamualaikum. Suara saya terdengar, Mas Aldi Saputra.
Oke, mungkin kita itu ya biar tidak berlama-lama. Mari kita ganti ke akhwat aja dulu. Biasanya akhwat itu quick respon itu, pas respon, quick respon, pas respon ya. Akhwat panggil yang namanya berabjad. Sekarang itu tanggal 4 ya, A, B, C, D. Ya. Dita. Halo Dita Putri. Assalamualaikum. Pada kemana ya? Kalau jangan-jangan aku ditinggal nih. Assalamualaikum Dita. Dan jangan lupa untuk teman-teman on cam ya, supaya kita bisa saling bertatap maya gitu kan. Masa iya sih kita udah nggak bertatap secara langsung, kemudian bertatap maya aja enggak gitu. Barangkali biar saya bisa apa ya, lebih jelas, oh ini kayaknya udah pernah lihat nih ya gitu, atau oh ini kayaknya kemarin saya ketemu deh gitu, walaupun secara online ketemunya gitu kan. Silakan dibuka kameranya teman-teman. Ayo, belum ada yang buka kamera loh. Belum ada yang on cam. Baru siapa ya? Baru saya. Sama Mas host atau Mbak host. Mas atau Mbak host. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan selain itu ya. Yang pertama, materi wajib diresum oleh teman-teman semuanya. Jadi ini untuk mencegah tadi ya teman-teman tidak mendengarkan dan lain sebagainya, supaya materi itu masuk ke diri kita dan kemudian kita paham dan mengamalkan, apalagi tentang hukum-hukum tajwid. Ini kan sesuatu yang sangat sangat penting karena membaca Al-Qur'an itu perlu menggunakan hukum-hukum tajwid, teman-teman. Jadi kalau nanti membaca Al-Qur'an tanpa memperhatikan hukum-hukum tajwid, apakah baca Al-Qur'annya sah atau baca Al-Qur'annya benar, pastinya akan disalahkan gitu kan. Ini tidak tepat karena tidak menggunakan hukum tajwid. Jadi kita harus meresum gitu kan, meresum tadi apa yang disampaikan oleh Mas Amin barangkali nanti gitu kan. Kemudian apa aja sih yang perlu saya tulis itu kan. Yang penting ditulis gitu kan, yang nanti bisa kalian pelajari lagi gitu kan. Biasanya kalau orang ngeresum itu kan suka seadanya ya, yang dengerin aja ditulis gitu. Kalau bisa ya kalian sekalian memahami, kemudian kalian tulis itu bisa. Itu ya teman-teman. Kemudian untuk materi setelah diresum ya, tolong dikirimkan kepada Mas Mbak tutornya masing-masing. Jadi kan teman-teman ini punya Mas Mbak tutor PAI ya. Punya kan? Ada yang belum punya? Pastinya udah punya semua kan. Ini kalau yang belum punya bisa tanya ke Mas Mbak untuk dihubungin ke apa ya? Ke admin tutorial PAI-nya gitu. Nah, silakan dikirimkan ke Mas Mbak tutornya yang mengampu teman-teman ya. Biasanya kan ada kelompoknya tuh. Nah, silakan dikirim ke sana. Nah, untuk formatnya sendiri, untuk yang ketiga, formatnya sendiri itu bebas, bisa Word, bisa PDF, bisa mungkin kalau mau cantik bisa PPT gitu kan, atau catatan juga boleh gitu kan, catatan juga boleh. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berkreasi melalui tulisan kalian gitu, catatannya dibuat bagus gitu kan, keren. Oh, hujan ya? Ya suaraku kurang jelas ya, mohon maaf. Aku ulangi ya. Suara saya terdengar Mas Mbak dengan jelas, barangkali mungkin bisa saya pastikan dulu ya. Takutnya saya udah ngomong tapi nggak terdengar. Mungkin Mbak Anisan. Oh jelas kok Kak. Ya. Mas Syakir, terima kasih Mas Syakir. Saya ulangi ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam mini webinar tutorial PAI kali ini. Yang pertama, teman-teman harus on cam. Jadi silakan on cam bagi yang belum on cam. Saya nggak mau sendirian loh. Di sini ada Mbak Anissa yang udah on cam, juga ada Iradatul Hasanah yang sudah on cam gitu. Yuk on cam yuk gitu. Kita udah nggak bertatap secara langsung offline. Nah, saya juga kita nggak bertatap secara maya gitu kan. Bukan bertatap juga sih, hanya berjumpa secara virtual gitu kan. Seperti itu. Kita udah nggak berjumpa secara offline, masih online kita nggak berjumpa kayak gitu, teman-teman. Oke, itu untuk poin pertama ya. Untuk poin kedua,
dalam materi kali ini atau dalam mini webinar kali ini, mohon teman-teman diwajibkan untuk mencatat materi atau meresum materi yang telah disampaikan oleh pemateri nantinya ya. Jadi pemateri kali ini akan membawakan materi tentang qalqalah dan hukum sukun. Waduh, hujannya makin deras ya. Oke, tidak apa-apa. Ya, izin off cam tidak apa-apa. Bagi yang maksudnya berhalangan ya, gitu. Berhalangan sinyalnya atau barangkali sedang petir mas gitu. Takut nanti ada apa-apa. Kalian juga suka gitu kan. Ya, apa. Oke, teman-teman. Nah, itu ya, diresum. Kalau ditulis, tulis yang bagus, yang bisa dibaca supaya yang nanti yang ngelihat itu kalian benar-benar tulis materinya nggak sih gitu, atau kalian ini jangan-jangan jangan-jangan kalian nulis iklan gitu atau kalian mau apa, kalian mau nulis ternyata kalian malah nulis curahan hati kalian itu kan, ya, jangan gitu kan, tulis tentang materi yang telah disampaikan oleh pemateri nantinya seperti itu. Setelah itu yang ketiga, materi resum tadi silakan dikirimkan kepada Mas atau Mbak tutorial PAI-nya. Teman-teman semuanya punya kan tutorial PAI-nya. Jadi silakan dikirimkan ke Mas Mbaknya, bisa lewat grup, bisa lewat PC gitu kan. Biasanya kan ada grupnya tuh, ada grup kelompok kan. Kayak saya tuh punya grup kelompok 1 Sasindo gitu kan. Nanti teman-teman dari Sasindo kelompok 1 jangan lupa kirim ke saya gitu kan. Itu begitu juga untuk teman-teman yang punya tutor lain gitu. Silakan dikirim ke tutornya, bisa PC, bisa melalui grup WA seperti itu. Nah, untuk formatnya ini poin keempat, untuk formatnya itu terserah teman-teman, bisa PDF, bisa PPT, keren banget PPT ya, bisa PDF, bisa Word, bisa tulis tangan atau catatan. Nah, tulis tangan atau catatan ini tolong ya dalam tanda kutip tulisannya yang rapi gitu supaya bisa dibaca oleh Mas Mbak tutornya nantinya. Nah, kalau ingin PPT juga boleh gitu. Barangkali pengen mengasah kemampuan tuh gitu, silakan. Atau mau dibuat apa ya? Poster gitu kan barangkali, wah keren banget gitu sih gitu. Silakan. Kan berkreasi gitu. Mungkin itu ya teman-teman. Excel gimana? Dibuat peta konsep ya Mbak Anissa ya, Mas Syakir ya. Bisa kayak gitu juga ya kan, kita berkreasi gitu ya teman-teman kan. Apalagi nanti kalau tutornya tuh sampai terkesan, wow ini bagus banget, auto A+ gitu kalian kalau ngasih nilai tutornya gitu, tutornya ngasih nilai gitu. Sangat-sangat estetik gitu. Ya teman-teman ya. Oke. Pemateri ada di sini belum ya? Bentar. Aku cek dulu ya. Mas Muhammad Amin sudah di sini? Mungkin sambil menunggu ya. Bentar. Sembari menunggu, saya membacakan juga ya. Membacakan beberapa hal terkait tata tertib. Di sini ada tata tertibnya, yaitu tata tertib webinar. Ya, ini Mas Amin sudah masuk. Mungkin sebentar ya saya bacakan terkait tata tertibnya. Untuk pertama 15 menit sebelum acara dimulai, peserta diharapkan join Zoom, kemudian peserta diharapkan itu ya alat tulis untuk mencatat atau meresum kajian pada sore hari ini ya, yang akan disampaikan oleh Mas Amin nanti. Kemudian nomor 3, peserta harus menyiapkan nyaman dan sinyal yang memadai. Apa ya? Aman, nyaman itu aman juga sambil rebahan gitu kan, dan duduk yang baik kalau bisa gitu kan, adab menuntut ilmu seperti itu. Kemudian sinyal yang memadai, kalau nanti sinyalnya dikiruk ya bolehlah off cam, kalau sinyalnya baik silakan terus. Nah, nomor 4, selama acara berlangsung peserta diharapkan menjaga adab menuntut ilmu. Nah, ini menjaga ilmu ya, memperbaiki niat itu nomor 1. Kemudian sopan, iya, kan untuk menggunakan masker yang mungkin mematikan mikrofon saat saya ingin menyimpan. Nomor 5, peserta wajib menjaga etika, ketertiban
Oke teman-teman, mohon maaf ya, tadi sepertinya saya terlempar karena sinyalnya hilang di laptop. Suara saya terakses teman-teman? Terakses, Kak. Oke, terima kasih ya. Agar tidak berlama-lama lagi ya, mari kita sambut pemateri pada sore hari ini yang akan menyampaikan materi terkait hukum tajwid, qalqalah dan sukun, yaitu Mas Muhammad Abdullah Amin ya. Kepada Mas Muhammad Abdullah Nasi Amin, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas. Oke, baik. Sebelumnya suara saya terdengar nggak, Mas Alvin? Terdengar Mas Amin, terdengar jelas. Oke, terdengar jelas ya. Minta tolong teman-teman panitia jadikan saya co-host untuk bisa saya share screen materinya. Oke, nanti kalau misalkan sinyal saya terputus atau mungkin tidak jelas bisa disampaikan di kolom chat ya, karena sedang di desa juga. Jadi wanti-wanti kalau misalkan suaranya tidak masuk. Oke, syukran teman-teman panitia. Izin share screen. Oke, mungkin saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatin min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah pada sore hari ini saya diamanahkan ya oleh teman-teman panitia atau teman-teman pengurus yang ada di FBS ya, tutorial FBS, untuk menyampaikan berkaitan hukum bacaan qalqalah dan sukun kayak gitu. Mungkin saya tanya dulu ke teman-teman panitia, untuk saya nanti sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam berapa? Jam 5. Sampai jam 5, Mas. Jam 5 ya, insya Allah. Oke, karena materinya tidak terlalu banyak, insya Allah cukup sampai jam 5. Karena ini via online, dan saya belum bisa ya melihat bagaimana teman-teman nanti mempraktikannya. Karena sebenarnya tujuan dari kita memahami ilmu bacaan Al-Quran yaitu mempraktikannya. Dan kalau kita belajar adalah hukumnya fardu kifayah, dan apabila kita mempraktekannya itu fardu ain, jadi wajib kayak gitu ya. Jika kita sudah tahu hukum bacaannya, maka wajib kita melaksanakannya atau melakukannya. Nah, insya Allah kita akan belajar pertama yaitu mengenai sukun dulu, baru nanti masuk ke dalam qalqalah kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini saya mau tahu ada yang sudah pernah ikut TPA, bisa acungkan tangan kayak gitu. TPA. Nah, saya juga dulu SD TPA ya. Nah, motivasinya biar dapat uang tambahan. Nah, ada yang seperti itu? Barangkali ada ya.
Atau mungkin bisa raise hand. Ini baru satu aja ya yang ikut TPA. Ada yang jempol, Masya Allah. 5 ini dari berapa nih? 169 peserta nih. Yang raise hand 7, 8. Siapa lagi? Ada 9, 10, 12, 13, 14. Nah, siapa lagi? Masa 14 doang dari 169? Ya mungkin TPA-nya ikut waktu TK, atau mungkin waktu SD, atau mungkin waktu SMP, bahkan SMA. Cung. Oke, ada 15 ya. Ada 15 peserta yang pernah mengikuti TPA di waktu masa apa nih ya? Masa kecil ya, masa kanak-kanak lah ya. Karena kan teman-teman sudah menginjak dewasa ya kayak gitu. Atau sekarang lagi masa remaja. Oke, bisa diturunkan tangannya. Nah, pastinya teman-teman sudah pernah mendapatkan materi tersebut, akan tetapi coba kita murojaah atau coba kita review kembali ya mengenai sukun dan qalqalah seperti itu. Nah, sukun sendiri. Sukun kalau kita baca ya di depan layar ini adalah harokat yang berbentuk bulat layaknya huruf H yang ditulis di atas suatu huruf Arab. Harokat sukun melambangkan huruf mati dari suatu huruf. Nah, contohnya di bawah ini. Wa yuqimuna. Mana yang termasuk huruf yang di atasnya ada harokat sukun. Nah, jadi sukun ini termasuk harokat ya. Jadi tanda baca kayak gitu. Nah, harokat kan ada fathah, kasroh, umpama, tanwin, dan sukun kayak gitu. Ada 5. Nah, sukun ini dimatikan huruf konsonannya. Huruf konsonan itu apa? Huruf A, I, U. A, I, U ya. Ada 3 A, I, U. Wa yuqimuna. Nah, coba kita lihat huruf ya. Ya ini huruf yang disukun. Jadi dimatikan. Qimu, bukan kiyu, bukan ki atau bukan kia kayak gitu. Nah, bedanya coba di depan ini. Saya perbesar ya mungkin. Oke, terlihat ya. Spotlight. Nah, ini spotlight. Oke. Nah, di sini ada huruf ya 2 ya. Ya, yang pertama ini harokatnya adalah harokat dhamma. Kemudian yang kedua adalah sukun. Nah, sukun kalau misalkan ada dhamma, ya-nya ada dhammanya, itu dibaca yu. Kalau misalkan di atas huruf ya itu ada harokat sukun, itu dimatikan kayak gitu. Jadi nggak bisa dibaca kalau misalkan dia sendiri kayak gitu. Jadi kalau sendiri dia itu tidak bisa dibaca. Sama juga huruf wawu kayak gitu ya. Huruf wawu di sini harokatnya adalah sukun kayak gitu. Nah, ini tidak bisa juga dibaca wa, tidak bisa dibaca wi juga, tidak bisa dibaca wu juga. Harus ada gandengannya, gitu ya. Harus ada gandengannya. Nah, gandengannya apa? Huruf sebelumnya yang berharokat selain sukun atau tanwin kayak gitu. Nah, yuk kita baca bareng-bareng ya. Mungkin teman-teman gak usah on mic, mungkin di tempatnya masing-masing kayak gitu ya. 1, 2, 3. Wa yuqimuna. Oke. Atau mungkin di on mic aja ya, biar agak seru lah gitu. Nah, bisa on mic lah ya. Yuk on mic yuk. Oke, kita baca bareng-bareng ya yang bisa on mic. Oke, 1, 2, 3. Wa yuqimuna. Oke. Ada noise ya, ada bocil. Ya, oke. Mudah-mudahan teman-teman paham ya terkait sukun ini, harokat sukun ini. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke hukum bacaan qalqalah. Nah, mohon
dipahami dan diperhatikan huruf qalqalah ini. Oke, hukum bacaan qalqalah. Ini roknya nggak usah ya, kita belum sampai situ. Kita fokusnya ke qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah Nah, hukum bacaan qalqalah ya. Qalqalah menurut bahasa hukum qalqalah ya, menurut bahasa adalah berarti memantul. Jadi dipantulkan. Adapun menurut istilah mutajwid, qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf yang bertanda baca sukun atau karena terdapat tanda waqaf huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalah ini tidak semua huruf hijaiyah, tapi hanya beberapa. Ada 5 ya, ingat-ingat ada 5 huruf qalqalah. Yang pertama qaf, qa, ba, jim, sama dal. Ada 5. Baju di toko. Nah, pinter. Apa guys ini? Nah, baju di toko ya. Atau misalkan ada teman-teman yang dari pondok itu biasanya disingkat qadbu jadin gitu. Atau mungkin kalau teman-teman TPA lebih gampangnya baju di toko ya kayak gitu. Karena lebih familiar yang baju di toko. Nah, ada 5. Nah, kalau dalam definisi kayak gitu ya disebutkan bahwasanya al-qalqalatu ismani sugro kubro. Jadi qalqalah itu dibagi ada 2. Yang pertama yaitu sugro, yang kedua adalah kubro. Fa in kana sukunuha asliyan fa ya sugro. Jika berharokat sukun asli kayak gitu ya, yang tidak diberhentikan atau tidak diwakafkan, ia disebut qalqalah sugro. Nah, kemudian faya sugro. Wa in kana sukunuha 'aridan fil waqfi fayal kubro. Akan tetapi jika berharokat sukun karena diwakafkan, wakaf ini artinya diberhentikan ya. Diberhentikan ia disebut qalqalah kubro kayak gitu. Nah, jadi ingat-ingat ada 2. Apa? Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro itu sukunnya adalah sukun asli. Nah, sukun asli itu maksudnya apa? Ya sukun kayak gitu ya. Ya, harokatnya sukun kayak gitu. Enggak fathah, enggak dhamma, enggak kasrah. Nah, bedanya ketika ada qalqalah kubro itu dia diwakafkan hurufnya. Dia bisa fathah, bisa dhammah maupun bisa kasrah seperti itu. Nah, next ya. Next. Nah, tadi qalqalah artinya memantul, baju di toko. Nah, ini ya. Atau batok kok jadi gitu. Nah, ini baru tahu saya batok kok jadi. Batok kok jadi. Nah, jadi di qalqalah juga ya, batok kok jadi. Oke, itu ya supaya teman-teman juga mudah dalam mengingatnya. Nah, oke. Nanti saya milih salah satu boleh ya, Mas Alvin ya, buat jadi ini contoh. Boleh sekali Mas Amin, silakan. Ya boleh ya. Ya, saya acak ya teman-teman. Ini Mas Alvin kalau misalkan nggak konflik nanti dicatat aja ya. Oke, baik. Ya mungkin ini dari saya dulu ya. Yang pertama ab. Apa teman-teman? Ab. Nah, jadi dipantulkan. Ab. Ya, oke. 1, 2, 3. Ab. 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 Betul, Pak. Oke, betul. Oh Seperti ya. itu ya, dipantulkan. Oke, jadi bukan ab kan gitu, tapi ab. Jadi ada pantulannya. Ab. Ab. Oke, kemudian lanjut hub. 1, 2, 3. Hub. 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 Oke, tadi ada yang baca hub. Jadi pendek ya, nggak panjang. Nggak hub. Kalau hub itu berarti setelah h ada huruf wawu di sini. Dan di sukun. Gitu. Ayo, 1, 2, 3. Hub. Hub. Oke, lanjut. Huruf Hub. Siap. Oke, kita lanjut ya.
Yang ini. Aib. 1, 2, 3. Aib. Aib. Oke, kita langsung ke sini saja. Biar agak cepat. Aj. 1, 2, 3. Aj. Oje. Oke, nanti kita contohnya ya. Kemudian bawahnya 1, 2, 3. Ad. Ada. Ad. Ad. Ada. Oke, lanjut. Ini huruf po. Alpo. Apa? Alpo. Apa? Oke, baru Mas Alvin ini yang unik. Yang lainnya yuk. Alpo. 1, 2, 3. Ako. Apa? Oke, lumayan. Lanjut. Ako. 1, 2, 3. Ako. Ako. Aku. Oke. Nah, gitu ya. Jadi ingat-ingat. Tadi abe itu dipantulkan, kemudian juga aja dipantulkan juga, kemudian ade itu dipantulkan juga, kemudian apa dipantulkan juga, kemudian yang terakhir aku. Seperti itu. Oke, mungkin saya mau minta salah 3 ya. Nah, salah 3. Salah 1 udah biasa. Salah 3. Ini saya nggak tahu ya, yang panitia mana, yang peserta mana. Intinya semuanya peserta di sini. Nah, nanti kalau panitia kan atau pengurus kelihatan ya. Oke, saya mau yang laki-laki dulu. Yang ikhwan, yang cowok. Cowok, ini cowok bukan ya? Saya ragu. Nah, nih, Irsyad Fahrudin. Oke, Irsyad. Halo, Irsyad. Ada Irsyad di tempat? Oke, nggak ada ya? Irsyad nggak ada nih orangnya. Ya, pengurus kita tolong nih ya, dicatat ya, Irsyad. Halo Irsyad. Di mana Irsyad? Oh, posting ya Irsyad nih. Nah, ya nggak ada ya. Oke. Satu lagi coba Ikhwan, yang cowok. Aldi Saputra. Halo Aldi, ada di room nggak ya? Oh, Oke, siap. Ya Aldi ya. Coba Aldi lihat layar, kelihatan layarnya Aldi? sudah kelihatan. Ada merah-merahnya? Ada. Ada ya. Oke. Coba baca yang saya bunderin ya. Mana ya? Ini coba dibaca. 1, 2, 3. Kada. Oke, mantap. Satu lagi. Ini Huda. gimana? Ulangi. 1, 2, 3. Huda. Oke, udah. Sip, pintar. Oke, terima kasih ya, Aldi. Oke, lanjut ke yang akhwat, yang cewek, yang perempuan. Oke, coba minta tolong Irodatul Hasanah. Ya, kamu Irodatul Hasanah. Dan kaget dong. Oke ya, coba Iro ya, panggilannya Iro ya. Iir, Pak. Iir, Nggih. oh ditambah-tambahin ya, ada I-nya lagi. Iir ya, nggak masalah. Iir, oke. Coba Iir baca yang saya bunderin. Ini nih, coba. Aij. Satu lagi. Aij. Oke, coba lagi. Ini, Kab. oke, sip. Oke, udah paham ya tadi Aldi sama Iir. Oke, satu lagi ya, biar 3 ganjil. Allah menyukai sesuatu yang ganjil. Tapi kayaknya ada yang on cam deh.
Oke, biar adil. Ceweknya 2, kita cowok 1. Ini Khairun Nisa Nur Syamsiah. Halo, ada orangnya? Khairun Nisa Nur Syamsiah. Ada orangnya? Syamsi. Ya, Bapak, maaf karena hujan sinyalnya suaranya putus-putus sinyal saya kurang bagus. Oh gitu ya. Ini suaranya terdengar nggak suara saya? Ya, cukup terdengar. Cukup terdengar ya. Oke, nggak masalah hujan. Malah lebih syahdu ya. Ya, oke. Coba tadi siapa namanya? Khairun Nisa. Nisa ya, Nisa. Nisa coba kelihatan nggak layarnya? Iya, Kelihatan kelihatan. ya. Oke, coba dibaca ini. Aku, Ulangi. aku, Oke, satu lagi. Ini nih. kaj, 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 kaj. Coba lagi, Nisa. kaj. Oke, lumayan. Ya, terima kasih Nisa, Iir, sama Aldi ya, udah mempraktekkan. Oke, kita next ya. Insya Allah sudah paham semua. Sudah. Nah, coba teman-teman temukan mana yang termasuk huruf qalqalah sugro. Nah, coba kita pick ya. Tadi sugro apa? Sugro adalah yang berharokat asli. Nah, mungkin bedanya sugro sama kubro nanti kalau sugro bacanya apa ya, tebal kayak gitu, tebal. Nah, ada yang bisa yang nomor 1 ini panitia ada door prize. Nah, ada Mas Alvin? Gimana Mas Amin? Mohon maaf Mas Amin, kurang terdengar tadi. Gimana? Suaranya masuk nggak ya? Ya masuk kok. Panitia jawab. Suaranya Mas masuk nggak? Ya masuk kok Mas Amin. Udah putus. Halo, cek. Masuk? Sekarang masuk Mas Amin. Oke, mohon maaf. Ini emang kayak gini kalau di desa. Ya, oke. Nah, teman-teman ada yang mau praktik langsung? Yang nomor 1, ini nih. Ya, mungkin saya ini dulu ya, contohkan dulu ya. Nomor 1, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Mana yang termasuk qalqalah? Yang termasuk qalqalah adalah al-qadr. Al-qadri. Al-qadri. Qadri. Ini termasuk qalqalah sughra. Jadi dibaca tipis, qadri. Nah, beda lagi nanti misalkan itu termasuk qalqalah kubro kayak gitu. Contohnya adalah tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, agak atau dibaca tebal ya qalqalahnya. Oke, yang kedua ada yang mau baca teman-teman semuanya? Ya, mungkin bisa raise hand yang ingin membaca. Mungkin saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada. Jadi tak tunjuk. Oke.
Karena nama saya panggilannya Amin, ada yang namanya persis Amin atau Aminah? Enggak ada ya. Abdullah Nasyamin. Ini ada Ahmad Syahrul. Ahmad Syahrul. Ada Ahmad Syahrul? Ini kayak nama guru saya nih, Syahrul. Ada Ahmad Syahrul? Iya, Kak. Oke, sip. Coba Ahmad Syahrul minta tolong dibacakan yang nomor 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Yang termasuk huruf qalqalah sugro mana? Iqra Di huruf apa? di huruf qaf. Oke, pintar. Iqra. Oke. Ada lagi huruf qalqalahnya? Mas Ahmad? Di khalaq. Di mana lagi? Mas Ahmad? Mas Syahrul? Sudah 2. Satunya mana? Di Iqra sama khalaq. Khalaqo. Ini termasuk qalqalah apa? Sugro atau kubro? Kubro. Oke, kubro. Karena di Akhir Di wak- dan terus? Oke, betul ya, di akhir ya. Dan diwakafkan atau dimatikan begitu. Nah, ini kan fathah ya. Maka tetapi karena diwakafkan menjadi huruf qalqalah dan ini termasuk qalqalah kubro. Jadi bacanya di qalaqo. Oke, lanjut. Terakhir. Ini sudah Ahmad Syahrul. Ini seperti nama guru saya, Syahrul. Lanjut yang perempuan, yang akhwat. Sopo ya? Terakhir wae, Z. Oh, enggak ada Z. Ada. Yasinta. Halo Yasinta. Yasinta dia. Ada di room. Oke, enggak ada ya kayaknya. Oke, kita lanjut ke mungkin Tiffany Aprilia. Tiffany Aprilia ada? Oke, kayaknya enggak ada ya. Ada, Enggak? Pak. Oke, Saya sip. berhalangan. Oh, berhalangan. Oke. Iya, Pak. Oke, mungkin Zulfa. Hadir, Pak. Oke. Bisa minta tolong baca yang nomor 3. Falahum ajrun ghairu mamnun. Oke, mana yang termasuk huruf qalqalah? Ajrun. Namanya qalqalah apa? Sugro atau kubro? Sugro. Sugro. Kenapa sugro? Karena di tengah Oke, karena di kalimat. tengah. Oke, sip. Betul. Oke, terima kasih ya Mas Zulfa untuk prakteknya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Ingat-ingat untuk harokat sukun tadi. Harokat sukun itu harokat yang mematikan huruf menjadi huruf yang tidak bisa dibaca kecuali ada pasangannya. Kayak gitu. Kemudian qalqalah tadi ada 2 ya. Qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Qalqalah itu adalah memantulkan. Itu saja mungkin karena tadi diminta dari teman-teman panitia atau teman-teman pengurus ya sampai jam 5, ini lebih dari 3 menit. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC ya, Mas Alvin. Sekian, mungkin ada salahnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan bisa dipraktikkan di dalam kita membaca sehari-hari.
Oke, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali yang materi yang telah disampaikan oleh Mas Amin tadi gitu, berkaitan dengan sukun dan qalqalah. Mungkin karena tadi sudah disampaikan materi gitu kan, jadi kalau tidak ada tanya jawab itu rasanya mungkin ada sesuatu yang tidak lengkap gitu. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan gitu berkaitan dengan qalqalah maupun sukun gitu. Biasanya itu banyak yang bertanya. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya ya teman-teman. Kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi teman-teman dipersilakan untuk on mic ataupun lewat room chat. Silakan mengajukan pertanyaan, nanti akan saya bacakan untuk nanti dijawab oleh Mas Amin selaku pemateri. Seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin bisa dimulai teman-teman bagi yang ingin bertanya. Yuk, tanya yuk. Teman-teman ada yang mungkin mengalami kesulitan dalam membaca qalqalah barangkali? Tidak bisa memantulkan katanya barangkali gitu. Atau seperti apa gitu. Oh, ini ada dari Mbak Iir ya tadi yang sudah sempat dipanggil oleh Mas Amin nih. Mungkin saya persilakan Mbak untuk on mic dan menyampaikan menyampaikan pertanyaannya gitu, bertanya kepada Mas Amin. Silakan Mbak Iir. Oke, baik. Terima kasih Mas Alvin. Untuk kesempatannya, izin bertanya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya Ustadz, kalau ketika baca Al-Quran itu kan ada beberapa sih yang mungkin Iir temukan gitu, nggih. Kayak antara huruf to mati dan itu sukun maksudnya, dan itu ketemu tak gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk membacanya ketika kan ada iklab dan juga ada sukun? Bagaimana cara kita membacanya gitu? Mungkin untuk contohnya Iir tidak bisa menyentuhkan ya karena lagi berhalangan juga begitu. Terima kasih. Baik Mbak Ir, terima kasih. Mungkin dari Mas Amin, apakah pertanyaannya sudah jelas atau perlu diulang Mas Amin? Ya, sudah jelas ya. Antara po dan tak ya tadi ya. Bentar, saya cari di Al-Quran dulu. Bentar ya. Oke, tadi untuk yang ada huruf bacaan po, kemudian tak ya. Itu bacanya seperti apa? Nah, contohnya seperti apa ya? Mungkin DIR tahu ininya, ayatnya, supaya bisa kita baca bersama-sama. Izin masuk Ustadz. Iir pernah baca gitu tapi nggak tahu di surat apa gitu. Oh iya, siap. Saya juga pernah baca ya. Surat apa cuma lupa. Sebentar, saya cari dulu.
Oke, mungkin menjawab ya berkaitan tadi yang disampaikan oleh Mbak Iir ya, antara ta dan to bacanya seperti apa. Nah, untuk bacanya sendiri ya, huruf to yang disukun kemudian bertemu dengan huruf ta kayak gitu ya, itu dinamakan idgham mutajanisen gitu. Jadi idgham artinya memasukkan, kemudian mutajanisen itu artinya dua jenis yang sama kayak gitu. Tak sama to kan itu hampir sama ya dalam pengucapannya. Tak to kayak gitu ya. Tak tampak dalam makharijul huruf pun sama keluarnya kayak gitu. Nah, contohnya di surat Al-Mutaffifin kayak gitu. Mutaffifin contohnya wadat poifah gitu. Itu tak kemudian ada to gitu kan. Nah, jadi huruf dalnya itu masuk ke dalam huruf to karena termasuk idgham mutajanisen. Wadat poifah kayak gitu. Jadi huruf taknya ini dilewati seperti itu. Contoh lagi misalkan ada huruf dal dan ta kayak gitu ya. Dal itu kan harusnya qalqalah ya, qad gitu. Nah, kan tetapi karena di sini ada huruf ta yang makharijulnya itu sama keluarnya kayak gitu ya. Jadi bacanya qad tabayyan. Jadi huruf qafnya itu masuk ke huruf ta seperti itu karena masuk ke dalam idgham mutajanisen, dua jenis yang sama. Seperti itu, Mbak Ir. Enggak Ustaz, berarti untuk kolkolanya sedikit samar gitu nggih? Atau gimana? Kasih. Malah tidak masuk ke huruf qalqalah. Kayak gitu. Bukan contohkan tadi ya. Wadat bukan wada wad. Nah, kalau samar gimana? Wad. Agak sulit ya karena kan memantul itu melepas ya. Kode kayak gitu kan. Melepas bacaan kayak gitu. Jadi enggak termasuk qalqalah. Jadi masuknya idgham mutajanisen. Jadi masuk qad tabayyan. Seperti itu mungkin Mbak Ir, kalau misalkan Mbak Ir ada mungkin pernah ngaji di mana, mungkin bisa disampaikan juga seperti itu, biar saling belajar. Itu mungkin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik, terima kasih Mas Amin atas jawabannya, juga Mbak Ir atas pertanyaannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada di kolom chat ya. Saya izin membacakan. Nugraha, saya izin bertanya, Kak, apa hubungan ilmu tajwid dengan ilmu Quran? Baik, mungkin langsung saya serahkan kepada Mas Amin. Silakan dijawab Mas untuk ilmu tajwid dengan ilmu qiraah. Ya baik, terima kasih ya dan mengenai ilmu tajwid dengan ilmu qiraah ya. Apa hubungannya seperti itu? Ini mungkin yang saya ketahui ya kayak gitu. Kalau misalkan nanti ada yang salah, ini ada yang bocor kayaknya Mas Alfi. Iya Mas, ini sepertinya ada yang bocor dari Mas Muiz Desta ya. Mohon maaf Mas, Mbak operator bisa. Bisa mungkin di unmute gitu. Untuk Mas Muiz Desta-nya. Kebetulan karena ini mic-nya juga aneh, nggak sengaja mencet, tapi aku ingin mengajukan pertanyaan sih, mungkin lebih ke arah saran ya. Baik Mas, mungkin maaf ya, ini juga baru di jalan. Saya ingin bertanya, sebenarnya saran sih lebih ke arah. Kalau jujur aja, kalau untuk materi ini ya, untuk sekolah atau lainnya itu kan menurut saya kan sudah dirasa familiar. Tapi akan lebih baiknya itu tuh materi
mungkin tajwid yang lain atau hukum-hukum wakaf lain kayak misalnya di surat Yusuf ayat 11 kita baca la ta'muna itu gimana, atau mungkin ada beberapa hukum Al-Quran tertentu juga ada yang harus baca khusus gitu loh. Mungkin kalau saya sih bingungnya yang di situ-situ itu loh, harus baca seperti apa, kita melakukan seperti apa gitu ke depannya gitu. Kalau dari saya tuh seperti itu sih. Kalau masalah hukum-hukum seperti ini saya rasa sudah familiar sih kesimpulannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas mungkin pertanyaan, baik saran mau masukannya. Nanti mungkin dari Mas Amin juga dipersilakan menjawab. Mas. Oke, siap. Kayaknya itu insya Allah akan ini ya, akan ada materi berikutnya ya, itu terkait huruf gharib ya, huruf yang aneh seperti itu. Ya, mungkin nanti dari teman-teman pengurus ya, nanti bakalan ada materi yang lainnya kayak gitu ya. Jadi di sini mungkin kita fokus ke qalqalah ataupun sukun seperti itu. Nah, oke. Terima kasih sarannya ya. Tadi Mas siapa? Mas Sasim ya, Mas Sasim kayaknya. Ya, oke. Berkaitan tadi apa bedanya ilmu tajwid dengan ilmu qiraah gitu ya. Ya ini yang mungkin saya ketahui ya. Jadi ilmu qiraah itu mempelajari terkait ilmu yang berkaitan tentang keterampilan membaca Al-Qur'an kayak gitu. Nah, contohnya saja misalkan ada ilmu qiraah mengenai ilmu bayati kayak gitu ya. Cara membaca dengan nada bayati kayak gitu. Nah, itu contoh dari ilmu qiraah kayak gitu. Kemudian ilmu tajwid apa? Ilmu yang mempelajari terkait hukum-hukum bacaan. Ya tadi seperti mungkin nun mati, qalqalah, kemudian sukun, ataupun nanti nun mati, kemudian tadi yang disampaikan sarannya kayak gitu ya. Huruf gharib kayak gitu. Itu termasuk ilmu terkait tajwid kayak gitu. Jadi yang membahas mengenai hukum-hukum bacaan Al-Qur'an. Jadi bedanya memang satunya itu ilmu yang mempelajari terkait keterampilan membaca, ilmu qiraah, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari terkait hukum-hukum bacaan Al-Qur'an. Seperti itu mungkin Mas apa tadi namanya? Mas Zidan. Zidan Nugraha Ramadan, Mas. Oke. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Saya kembalikan ke Mas Alvin. Baik, terima kasih atas jawaban dan masukan atau apa ya, saran dari Mas itu ya, Mas Amin untuk panitia, juga jawabannya untuk Mas Zidan Nugraha Ramadan gitu. Semoga menjawab, Mas. Dan saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa presensi ya untuk bagi teman-teman semuanya gitu. Karena akan masuk ke presensi pertemuan juga insya Allah barangkali gitu. Ini mungkin masih ada waktu ya beberapa menit bagi teman-teman yang ingin menyampaikan atau menyampaikan saran. Bagi teman-teman yang ingin berpendapat, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan apabila masih ada yang ditanyakan ya berkenaan dengan tadi ada ilmu baru ya terkait idgham mutajanisain bagi teman-teman yang baru tahu barangkali bagaimana cara bacanya, kemudian malah idghamnya hilang, malah tadi qalqalahnya yang menghilang gitu kan, seperti itu. Itu ya ilmu yang baru juga ternyata gitu kan ya teman-teman ya. Jangan lupa diamalkan karena seperti yang disampaikan oleh Mas Amin tadi, kalau ilmu tajwid itu berkenaan dengan praktik, jadi bukan hanya secara teoritis ya, tapi juga praktis. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Ini sampai 5.20 ya kalau di rundown-nya itu untuk tanya jawab. Jadi masih ada 2 menit, 3 menit. Ada yang ingin tanya? Sepertinya udah paham Mas Alvin terkait ini sukun dan qalqalah. Mungkin sudah paham. Baik. Terima kasih teman-teman semua, terutama kepada Mas Amin ya atas tadi materi yang telah disampaikan. Kemudian Mbak Federa ingin bertanya. Silakan Mbak Federa. Boleh? Oh, iya. Iya. Sebentar ya, satu pertanyaan lagi nih. Biar pas 7.20 ya. Ustadz Amin, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam, Mbak Fedora. Oh iya, dia deh. Ini Ustadz Amin yang ingin saya tanyakan. Ketika saya belajar tahsin, untuk qalqalah ini sendiri ya, koreksinya itu terkadang ketika memantulnya itu udah benar, kadang salah, kadang benar kayak gitu. Nah, minta tips dari Ustadz Amin nih, biar kita benar-benar bisa istiqomah gitu loh. Memantulnya tepat itu gimana ya Ustadz ya? Itu sih. Sama satu lagi sebenarnya, tapi ini di luar qalqalah ya. Karena saya ini ngapak banget ya, jadi kadang ketika membaca Al-Quran itu di akhir ada hamzah sukun gitu, masih terdengar hamzah sukunnya gitu. Itu ada tips nggak biar kita bisa mengontrol itu? Seperti itu sih. Terima kasih Ustadz. Masya Allah atas pertanyaannya. Terima kasih Mbak Fedora Videla ya. Pertanyaan yang luar biasa. Mungkin langsung bisa ditanggapi pada Mas Amin. Silakan Mas Amin. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Fedora ya, senior saya di FPS mungkin, karena saya dari MIPA ya. Oke, mengenai bagaimana sih cara membaca qalqalah yang benar kayak gitu ya. Yang terkadang-kadang kita masih salah dalam mengucapkan qalqalah tersebut. Gitu. Memang kalau misalkan secara teoritis ya, atau teori kayak gitu ya, kita tahu ya mengenai qalqalah itu memantul kayak gitu ya. Bagaimana kayak gitu ya caranya untuk bisa kita tahu benar atau salahnya. Memang kalau misalkan kita baru dalam belajar Al-Quran kayak gitu ya, itu biasanya kalau santri-santri kayak gitu ya, itu belajarnya yaitu disimak kayak gitu ya, simaan seperti itu. Sebentar ya, ada iklan. Jadi disimak kayak gitu, disimak oleh yang sudah paham, sudah benar dalam membaca Al-Qur'annya kayak gitu. Jadi itu kadang-kadang memang kita sudah merasa gitu, oh ini betul kayak gitu ya, ini udah betul kok bacaannya gitu. Akan tetapi kadang-kadang kalau kita minta disimak oleh mungkin yang lebih paham dengan syekh mungkin ya, yang itu sudah mendapatkan sanad kayak gitu. Kadang-kadang kita membacanya itu kadang salah kayak gitu ya, seperti itu. Jadi kalau bisa ada guru kayak gitu ya dalam kita membaca Al-Quran. Nah, yang mungkin sering salah dalam qalqalah ini, terkadang itu di belakangnya itu ditambahkan hamzah kayak gitu ya. Nah, contohnya itu misalkan kayak tadi ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kok gitu. Seharusnya itu bukan khalaq. Jadi belakangnya itu enggak ada hamzahnya, cuman pantul khalaq gitu. Nah, ini memang ini ya sangat-sangat tipis kayak gitu ya. Antara salah benarnya kayak gitu ya. Sangat-sangat tipis kayak gitu. Ya, benar ya, Pak Fedora Iya, ya. Mungkin maksudnya kalau gitu. salah diluruskan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang terkadang membuat kita tidak tahu salahnya di mana kayak gitu. Karena saking perbedaannya itu tipis sekali gitu. Jadi ya perlu guru kayak gitu ya dalam kita membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua gimana sih? Ini biar itu kalau ada hamzah sukun itu biar hilang gitu loh. Nggak kebawa logat ngapak gitu loh, Ustadz Amin. Oke, ngapak ya. Ini Mbak Fedora dari mana sih? Dari Purbalingga, Jawa Tengah. Oh, Purbalingga. Oke. Saya juga pernah ngapak ya kebetulan. 10 tahun di Brebes. Oh iya. Iya, saya. Jadi enyong-enyong kayak gitu udah tahu ya. Endok kayak gitu ya. Nah itu. Dan lain sebagainya. Nah, karena ini ilmunya bukan hanya teori kayak gitu ya, tapi praktik, harus diulang-ulang terus kayak gitu ya. Supaya sesuatu yang sudah dibawa mungkin sejak lahir ya, ngapak itu ya. Sejak lahir itu bisa dibenerin kayak gitu ya. Bisa dibenerin. Insya Allah bisa kayak gitu ya. Insya Allah bisa dalam kita membenarkan Al-Quran kayak gitu ya. Nah, memang yang susah terkadang ketika kita sudah tua kayak gitu ya. Karena saya pernah kayak gitu ya mengajar waktu Ramadan, program Dai Ramadan bersama ini ya, bersama teman-teman yang lainnya, itu mengajarkan kepada orang tua itu sangat susah sekali kayak gitu ya. Ya oke, semenit udah bisa bener kayak gitu. Nanti semenit kemudian salah lagi kayak gitu ya. Dibener lagi dari orang kayak gitu. Nah, itu susah kalau misalkan sudah tua. Akan tetapi kalau misalkan seperti Mbak Fedora, Mas Alvin kayak gitu ya, yang masih muda kayak gitu ya, atau teman-teman yang lainnya kayak gitu, itu masih bisa kayak gitu ya dalam membenarkan Al-Quran. Nah, seperti itu.
Jadi kita berusaha saja, kita ikhtiar saja untuk membenarkan bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Seperti itu Mbak Fedora mungkin tipsnya. Baik. Berarti latihan terus, dicoba terus, cari guru untuk belajar gitu ya Ustadz Amin. Terima kasih tipsnya. Mohon doanya semoga bisa benar-benar menerapkan dan teman-teman semuanya juga bisa ya. Amin. Terima kasih. Amin. Ya mungkin teman-teman jangan manggil saya Ustadz ya. Panggil saya Mas Aca atau Nggak nama. apa-apa dong. Makasih. Iya, kami. Insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran ya Mas Amin atas tadi jawabannya, kemudian juga Mbak Fedora atas pertanyaan yang mungkin banyak dialami oleh teman-teman yang lainnya ya. Ya banyak dialami, terutama yang memiliki logat-logat tertentu gitu kan, logat kediang, ada yang bilang apa, ada juga barangkali yang lainnya logat-logat ya apa ya, saya nggak tahu sih logat apa lagi. Seperti itu. Mungkin cukup ya, sudah jam 5:24. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Mas Amin, Mas Muhammad Abdullah Nasri Amin, selaku pemateri yang luar biasa yang telah membersamai kita pada sore hari ini, belajar tajwid bersama terkait materi sukun dan qalqalah. Mungkin banyak dari kita yang bertanya gitu kan, kenapa kok tadi ulang lagi? Karena beberapa dari kita kebanyakan gitu kan, datang bukan semuanya itu pernah belajar di TPA, barangkali seperti itu, bukan semuanya pernah belajar Al-Quran dari kecil, ada yang seperti itu, belajar hal-hal mungkin yang terasa familiar bagi kita tapi mungkin asing bagi orang lain, seperti itu ya teman-teman ya gitu. Dan terima kasih juga bagi teman-teman atas partisipasinya yang luar biasa. Semoga ilmu yang telah didapatkan bermanfaat dan dapat dipraktikkan ya, karena ini bukan ilmu teoritis tapi ilmu praktis yang harus dipraktikkan, dan semoga bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki acara selanjutnya, karena telah selesai sesi materi dan tanya jawab ya, yakni penutup. Shadaqallahul adzim, marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni segala hilaf kita selama kita melaksanakan agenda sore hari ini ya. Apapun itu, barangkali ada yang salah ucap, ada yang apa ya? Ada yang tadi tiba-tiba noise dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan sebuah kesalahan yang tidak kita sengaja tapi barangkali mengganggu orang lain dan itu menyebabkan dosa ya. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita selama kita bermajelis. Amin. Lalu mari sama-sama kita menutup agenda sore hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya selaku MC pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena pastinya banyak salah kata yang tiada saya sadari gitu kan. Semoga teman-teman memaafkan semua khilaf saya gitu kan. Saya mohon ampun kepada Allah. Dan mari izinkan saya untuk mengakhiri agenda sore hari ini. Nunul kolam yang masurun. Salam, ijat wala taksal wala takun ghafilan karena damatul uqbali ma yatakassal li anna man jadda wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, hati-hati di jalan teman-teman. Ini nggak ada jalan. Saya izin pamit ya teman-teman semuanya. Mas Amin, terima kasih banyak atas. Terima kasih Ustadz Amin. Ya Allah, Mbak Fedora ini. Masya Allah. Ya duluan ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada Cindy. Mbak Fedora. Iya, Dek. Terima kasih ya, izin pamit. Iya, izin pamit juga, guys. Mas MC, apa kabar? Mas MC coba. Thank you Arulfin.
Hmm, Recording in progress.